Hello broski semuanya, balik lagi bersama gua Henski di sini. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu. Dan gua mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas di dunia peraplikasian lagi, tapi ini peraplikasian yang katanya bisa membayar, alias kita bisa menghasilkan uang di sana. Di masa pandemi seperti ini pasti akan laris manis, gengs, untuk aplikasi-aplikasi penghasil uang ini, karena orang pasti rata-rata kan akan mencari penghasilan tambahan dari mana lagi kalau bukan dari online, ya kan? Nah, disinilah salah satu alternatif yang dicari oleh teman-teman semuanya. Buat kalian yang sekarang sedang mencari, gue harap kalian tonton video ini sampai habis. Jangan di skip-skip, yang pasti biar kalian tahu informasi-informasi yang jelas dari sini. Oke, mari kita mulai. Oke, jadi di sini tuh gue sekedar untuk sharing aja ke teman-teman semua, buat teman-teman yang sepertinya sekarang sedang mencari aplikasi-aplikasi penghasil uang nih, ya kan? Yang dimana tuh banyak banget, super duper banyak di aplikasi, dan jika kalian search di YouTube itu sangat amat banyak orang yang merekomendasikan aplikasi-aplikasi penghasil uang dari pemain-pemain besar seperti dari ClickClaps, kemudian ada Buzzsbrick, ada Big Time, dan masih banyak banget aplikasi-aplikasi pemain-pemain besarnya. Cuman di sini gue tidak akan merekomendasikan itu semua, gengs. Jadi di sini gue cuman sharing apa yang akan kalian dapat ketika kalian mendownload dan mencoba aplikasi-aplikasi tersebut. Karena di sini gue hanya untuk sharing, dan gue sebelumnya gue sudah pernah mencoba dan gue sudah pernah menggunakannya. Ada yang sudah hampir 1 bulan gue pakai, dan sampai saat ini gue belum menghasilkan apa-apa, gengs. Jadi di sini gue melihat sebenarnya aplikasi-aplikasi ini tuh hanya diuntungkan untuk beberapa pihak aja, gengs. Ini menurut pendapat gue, karena gue sendiri menganalisa dan gue mencoba sendiri. Jadi kayak contohnya misalkan seperti yang sudah gue gunakan 1 bulan, tidak ada di HP ini karena tidak support, HP ini tidak support untuk aplikasi itu, dan aplikasi itu ada di handphone gue yang satu ini untuk merekam. Jadi gue kasih lihat screenshotnya aja seperti ini. Nah, jadi ini adalah penghasilan gue selama 1 bulan. Jadi kurang lebih seginilah dapatnya. Di pertama kalian meregistrasi sih sepertinya enak banget ya, kayak dapat $1 langsung, terus lo dapet banyak hadiah-hadiah di sana karena lu baru registrasi pertama kan. Terus sepertinya kayak gampang banget dapet uangnya. Cuman di situ gue melihat kayak menurut gue ini nggak worth it sih, karena tugasnya gampang sih. Kalian cuma ngeliatin video doang, terus nanti kalian dapat peti. Nanti peti itu kemudian kalian buka dan dapat gold atau koin di sana kan. Cuman permasalahannya itu apa yang kalian korbankan tidak sebanding dengan apa yang kalian dapat. Semisal nih ya, kalian nonton video nih, videonya kan banyak ya di situ ya, yang kalau kalian lihat nih di screenshot gua, videonya kan banyak banget. Kalian tinggal scroll doang kan sambil nungguin peti itu selesai, atau peti itu sudah sampai di ujung untuk dapat petinya kan. Nah, ketika kalian dapat itu tuh kalian untung-untungan, entah dapat kupon untuk dapat undian atau dapat koin. Nah, sedangkan untuk dapat $0,01 aja itu kalian tuh butuh 1000 koin, guys. Dan ketika kalian dapat peti itu tuh paling cuma dapat 150, kadang kalau hoki 300, dan itu kan butuh waktu ya. Jadi menurut gue kayak misalkan lu 1 hari untuk nyari $0,01 itu bisa sih, cuman 1 hari, gengs. Maksud gue kalau di kurs rupiah tuh paling cuman berapa nih, gue kasih lihat ya di screenshot kurs dolar sekarang ya, kecil banget kan. Nah, menurut gue nggak worth it gitu, kecuali kalian seorang influencer atau misalkan kalian seorang YouTuber yang punya subscriber banyak. Itu menurut gue kalian bisa dapat untung di sana. Jadi kesimpulannya, aplikasi-aplikasi yang bisa menghasilkan ini, ketika kalian punya exposure gede atau kalian menjadi orang pertama untuk melakukan blast atau menginformasikan kepada orang banyak melalui kanal sosial media, itu kalian akan dapat banyak. Tapi kalau misalkan kalian menjadi pemain selanjutnya, yaitu kalian akan jadi peserta aja. Dan menurut gue itu hal yang nggak fair sih. Jadi kayak intinya gini sih, ketika kalian bisa menginvite lebih banyak teman, ketika kalian bisa mendapatkan banyak inviter, itu kalian bisa dapat uang banyak. Intinya gitu doang sih. Dan apa yang di-share oleh teman-teman YouTuber yang kalian lihat sekarang nih, misalkan kalian search nih aplikasi penghasil uang tercepat gitu kan, kalian search di internet, misalkan kayak gini, saya buka internet. Nah, kemudian kalian search nih aplikasi penghasil uang nih misalkan. Nah, yang keluar kan banyak ya. Nah, apalagi nih ada iklan-iklan juga nih kan.
Nah ini kan banyak nih aplikasi-aplikasi yang direkomendasikan, kayak misalkan ini nih aplikasi-aplikasi ini. Nah, itulah menurut gua kalau ketika kalian punya exposure gede atau kalian menjadi orang pertama untuk men-share itu, kalian bisa dapat keuntungan. Dari apa? Dari orang yang melihat. Pasti orang kepo kan, orang pengen tahu ini aplikasi kayak gimana cara pakainya gitu kan. Terus juga banyak yang pengen tahu cara dapat uangnya gimana, kemudian kok bisa segampang itu sih? Menurut gua tidak semanis yang mereka katakan loh gitu loh, karena mereka sendiri pun juga mencari inviter itu. Jadi mereka kan punya exposure gede ya, maksudnya mereka punya masa ya, disitulah kesempatan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Jadi tinggal mereka share, mereka kasih tahu, orang belum tahu, dan ketika orang mendownload otomatis akan tersambung atau terkoneksi dengan referralnya dia akan dapatkan uang dari sana. Ya udah gitu aja. Dan menurut gua buat orang-orang seperti kita yang mencari penghasilan tambahan itu menurut gue nggak worth di aplikasi-aplikasi seperti ini. Itu opini gue, karena gue sudah mencoba beberapa aplikasi yang sekarang gue masih ada nempel juga di sini tuh, kayak misalkan Big Time, terus juga tadi tuh Clipclaps yang aplikasinya itu ada di handphone gue yang saat ini gue rekam gitu. Jadi menurut gue nggak menyalahkan atau gue tidak melarang kalian untuk mendownload aplikasi-aplikasi itu. Cuman menurut gue ketika kalian ingin mendapatkan uang, bisa sih menurut gue bisa dapat uang dari sana. Cuman butuh waktu, dan menurut gue nggak worth it apa yang kalian keluarkan dengan apa yang kalian dapat itu menurut gue. Jadi saran gue sih kita nyari tambahan-tambahan yang lain aja lah. Ya mungkin bisa jualan, sekarang banyak marketplace juga kan bisa jualan, atau mungkin jadi reseller, atau mungkin kalian bikin kanal YouTube, siapa tahu menjadi YouTuber, ya kan? Dan tidak ada hal yang tidak mungkin, semua pasti akan bisa dilakukan dan menghasilkan ketika kita punya niat. Gitu aja sih pesan dari gue tidak menyudutkan semua aplikasi apapun, gue tidak melarang kalian untuk mendownload atau memberikan informasi-informasi, wah aplikasi penghasil uang ternyata bohong nih gitu-gitu. Tidak sama sekali, karena di sini gue hanya menceritakan fakta yang terjadi, yang sudah kalian dengar tadi, yang sudah gue paparkan. So menurut gue itu aja, dan semoga kalian bisa mengambil pesan yang gue sampaikan di video ini yang sangat simpel ini, karena menurut gue ini perlu di-share juga, biar kedepannya orang tidak mudah untuk terpengaruh gitu loh, karena melihat wah kayaknya gampang banget dapat uang dari aplikasi doang, atau misalkan gini-gini doang mah gampang. Ya terlihatnya sih memang gampang, cuman ya itu tadi yang gue bilang, aplikasi ini tuh gue lihat menguntungkan hanya beberapa pihak aja, termasuk aplikasinya, kemudian dari orang yang men-share, atau mungkin influencernya ya kan, atau mungkin ada yang di-endorse, kita nggak ada yang tahu. Jadi saran gue sih lebih baik kita nyari penghasilan dari tempat lain aja gitu. Oke, sekian aja video dari gue, sangat simple dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe sekali lagi, karena gue akan memberikan informasi-informasi ashoy yang pastinya buat teman-teman semua. Dan itu saja, oke? Hengski out.